Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhibu Abifian sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Sumberjaya Majalengka. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memaparkan terkait dengan permasalahan pembelajaran yang telah diselesaikan dan telah dilaksanakan di bulan Oktober di kelas 10 SMA Negeri 1 Sumberjaya. Pada kesempatan ini terkait dengan permasalahan adalah berhubungan dengan masih rendahnya kesadaran tanggung jawab peserta didik sebagai seorang pelajar. Hal ini ditandai dari beberapa gejala yang masih muncul dan teramati. Beberapa gejala yang muncul dan teramati tersebut adalah seperti: saat pertama, peserta didik masih banyak yang datang terlambat ke sekolah. Hal ini diketahui berdasarkan dari rekap data harian guru piket. Setiap hari dari rekap data harian guru piket pasti akan ada 10-20 orang peserta didik yang terlambat. Yang kedua, gejala yang teramati adalah masih rendahnya tingkat kehadiran atau absensi harian peserta didik. Hal ini diketahui berdasarkan hasil rekap guru piket juga, di mana untuk rekap kehadiran peserta didik yang minim, setiap hari itu hampir di setiap kelas pasti ada 5-10 orang yang tidak hadir. Yang kedua, berkaitan dengan abainya peserta didik terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Hal ini terungkap dari informasi yang disampaikan oleh beberapa guru mapel dan wali kelas. Yang keempat adalah peserta didik masih banyak yang berada di luar lingkungan kelas ketika KBM berlangsung. Hal ini diketahui dari pengamatan dan observasi ketika proses pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas. Mereka masih banyak yang seharusnya ada di dalam kelas, tapi duduk di kantin, duduk di depan WC, dan sebagainya. Yang keempat atau yang terakhir, yang kelima, adalah peserta didik yang tidak berminat dengan mengikuti kegiatan ekskul, baik itu ekskul wajib ataupun ekskul pilihan. Hal ini diketahui ketika kegiatan ekskul kepramukaan di hari Jumat, banyak peserta didik yang kabur, banyak peserta didik yang tidak mengikuti, sehingga ketika mereka tidak mengikuti, mereka akan banyak dihukum ketika di hari Seninnya. Seperti itu. Dari gejala-gejala yang muncul, ada beberapa faktor penyebab, dugaan faktor penyebab. Berdasarkan hasil gejala yang muncul, hasil diskusi dengan wali kelas, guru mapel, kesiswaan, saya merangkum setidaknya ada 3 dugaan faktor penyebab. Pertama adalah kurangnya kesadaran peserta didik dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Artinya apa? Dari diri mereka belum adanya atau belum muncul terkait dengan kesadarannya. Jadi mereka harus dipaksa, mereka harus ditekan, mereka harus katakanlah dihukum terlebih dahulu dan sebagainya. Padahal secara rentang usia memang mereka adalah masuk ke dalam fase usia remaja, di mana seharusnya di fase usia remaja ini sudah mulai muncul dan berkembang yang namanya kemampuan berpikir abstrak. Ini menurut salah satu tokoh psikologi kognitif, yakni Jean Piaget, di mana kemampuan berpikir abstrak ini mereka harusnya sudah mampu mulai memperkirakan apa yang akan terjadi dan mampu memperkirakan resiko dari apa yang mereka pilih. Itu. Selain itu, mereka juga sudah mulai mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, perilaku mana yang benar, mana yang salah, yang tentunya itu akan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Faktor kedua, dugaannya adalah pengaruh kelompok teman sebaya, di mana memang tidak sedikit beberapa peserta didik itu yang mengikuti keinginan atau ikut-ikutan dengan teman. Contoh, misalkan untuk kasus terlambat, mereka kebanyakan berangkat dari rumah itu pagi.
ya. Tapi karena saling menunggu teman di satu tempat ya, atau misalkan mereka itu berangkat dari rumah tapi tidak hadir ke sekolah, yang ini berhubungan dengan kehadiran atau absensi di sekolah ya, mereka juga ikut-ikutan teman gitu. Padahal secara rentang usia ya, fase remaja itu memang ya, mereka masih memiliki tahap konformitas, di mana konformitas itu mereka akan cenderung atau memiliki kecenderungan ya, mengikuti keinginan teman sebayanya. Faktor ketiga adalah faktor lingkungan keluarga. Di sini bisa terlihat ya, jika kita melihat latar belakang sosial ekonomi para siswa atau peserta didik ya, banyak dari mereka itu yang orang tuanya, atau tidak sedikit ya dari mereka ya, yang orang tuanya itu katakanlah bisa dikatakan broken home. Entah itu bercerai, entah itu orang tua atau salah satu dari orang tuanya, ini ayah atau ibunya, pergi ke luar negeri untuk bekerja dan sebagainya, sehingga mereka kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Nah, adapun upaya pemecahan masalah ya, dilaksanakan melalui tiga komponen layanan dalam BK. Yang pertama berkaitan dengan komponen layanan dasar. Dalam komponen layanan dasar ini ya, dilakukan upaya-upaya pemahaman dan pencegahan terkait dengan kesadaran peserta didik, kesadaran tanggung jawab peserta didik, di mana kegiatannya adalah dalam bentuk layanan bimbingan klasikal yang terjadwal secara rutin di dalam kelas. Selain itu ya, ada upaya layanan responsif. Layanan responsif ini lebih kepada bagaimana kita memberikan pengentasan masalah berhubungan dengan kesadaran tanggung jawab peserta didik. Kegiatan yang dilakukan adalah berupa konseling individual ya, kegiatan home visit, kunjungan rumah, atau konferensi kasus. Yang ketiga atau yang terakhir adalah layanan dukungan sistem. Di sini saya sebagai guru BK melakukan upaya kolaborasi, baik bersama dengan wali kelas, kesiswaan, ataupun guru mapel. Sebagai contoh, upaya kolaborasi dengan pihak kesiswaan, kami atau saya sebagai guru BK memberikan atau melaksanakan layanan lintas kelas atau layanan kelas besar dengan berkolaborasi, di mana ketika di hari Jumat ada kegiatan kultum, di situ kami masuk ya, memberikan atau menyampaikan materi berkaitan dengan kesadaran tanggung jawab peserta didik. Oke. Nah, hasil yang diharapkan ya, yang saat ini masih teramati dan masih kami melakukan upaya evaluasi adalah melalui pelaksanaan layanan BK, peserta didik dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran tanggung jawabnya. Seperti ya, salah satu indikatornya adalah berkurangnya peserta didik yang terlambat datang ke sekolah. Yang ketiga, berkurangnya absensi ketidakhadiran peserta didik di sekolah. Yang keempat atau ketiga ya, tertibnya peserta didik ketika melaksanakan proses KBM berlangsung. Artinya apa? Ketika KBM berlangsung, mereka ada di dalam kelas. Dan yang terakhir ya, peserta didik memiliki motivasi untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, yakni mereka dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan atau ditentukan oleh guru. Demikian ya, paparan terkait dengan upaya pemecahan masalah peserta didik dan permasalahan kegiatan belajar mengajar di bulan ini. Terima kasih. Saya Muhibbu Abifian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.